Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tips-tips dalam menyiapkan sertifikasi dosen berdasarkan rencana BKD dan pengembangan keprofesionalan dosen. Nah, dalam pelaksanaan suatu aktivitas yang sesuai dengan bidangnya, pasti akan memerlukan pengakuan oleh lembaga yang memiliki wewenang untuk menguji dan menerbitkan sertifikatnya, dan berlaku juga bagi seorang dosen. Makanya kita membutuhkan yang namanya sertifikasi dosen. Pada grafik berikut, itu terdapat 130 komentar dosen yang menjadi masalah kelulusan. Ini berdasarkan 130 komentar dosen yang diklasifikasi menjadi 30 jenis kelompok pendapat dan akhirnya diklasifikasi lagi menjadi 8 kelompok besar yang terkait atas sistem perangkat lunak Cerdos, tentang asesor, tips dari peserta dosen lainnya, cara menggunakan perangkat lunak, edit terhadap data isian yang sudah divalidasi, aktivitas setelah kelulusan, masalah server, dan lain-lain. Untuk mengetahui penyebab yang mengakibatkan DYS tidak lulus sertifikasi dosen, maka kita lihat data ketidaklulusan DYS berikut ini. Dari hasil evaluasi sesi 1, itu ditunjukkan bahwa dari 6.036 DYS yang telah memiliki akun di Cerdos, sebanyak 1.435 orang DYS tidak menyelesaikan penyusunan portofolionya. Dari 4.601 DYS yang telah diajukan oleh PTU, sebanyak 177 DYS tidak dapat diajukan untuk penilaian oleh PTPS karena skor TKBI atau skor TKDA tidak lengkap dan bermasalah dengan status dosen tetap di PDPT. Berdasarkan data-data yang dipaparkan di atas, metode yang berisi langkah-langkah persiapan yang sebaiknya dilakukan oleh calon peserta sertifikasi dosen itu harus dipersiapkan sejak jauh-jauh hari sebelum proses sertifikasi dilakukan. Berikut beberapa hal yang perlu dipelajari sejak awal atau sebelum sertifikasi dosen dilakukan. Suatu hal yang penting bagi dosen untuk dipahami, yaitu apa yang disebut dengan beban kerja dosen, atau kita sebut dengan BKD, yang setiap semester direncanakan dan dilaporkan ke PDPT data dosen. Perlu juga dicatat bahwa pelaporan BKD tidak hanya dilakukan secara normatif saja, misalnya memenuhi jumlah 12-16 SKS saja, namun lebih ditekankan pada perencanaan awal sebelum semester berjalan yang dibuat oleh dosen yang bersangkutan dan ditetapkan oleh prodi. Dosen dan prodi akan diajarkan bagaimana cara merencanakan suatu beban, melakukan pemantauan dan pengendaliannya, termasuk di dalamnya rekaman dokumen yang menyertainya. Pelaksanaan beberapa bidang kinerja ini, pendidikan, pengabdian pada masyarakat, penelitian, dan penunjang, itu akan menjadi dasar dalam penyusunan portofolio pada sertifikasi dosen. Nah, DYS itu harus mengetahui dan memahami indikator-indikator di setiap bidang tersebut, mengarsipkan apa-apa saja yang telah dilakukan terkait dengan cara memudahkan pengisian portofolio. Sistem pengukuran kompetensi dosen dan indikator kinerja.
Intinya dari pelaksanaan sertifikasi dosen itu adalah untuk memastikan bahwa seorang dosen harus memenuhi 4 buah kompetensi bidang. Bidangnya pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian pada saat melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Nah, aktivitas tersebut ada di dalam BKD. Untuk menguji keempat jenis kompetensi tersebut, dibuatlah suatu metode pengukuran dengan jalan penyusunan portofolio yang terdiri atas penilaian 1. Persepsional, 2. Deskripsi diri, 3. Jabatan atau kepangkatan akademik, jenjang pendidikan tertinggi, golongan ruang atau kepangkatan, yang keempat, kemampuan berbahasa Inggris, dan yang terakhir itu adalah kemampuan tes potensi akademik. Atau kalau ada sertifikat AA ataupun juga sertifikat pekerti. Variabel 3, 4, dan 5 dapat diketahui secara langsung melalui tabel atau setelah tes dilakukan. Sifat skor perlu waktu lama untuk perbaikannya dan terkait dengan beberapa regulasi dalam sertifikasi dosen. Variabel 1 dan 2 merupakan variabel pengendali yang dapat diupayakan semaksimal mungkin hasilnya. Umumnya dapat dipersiapkan dalam waktu yang sangat lama sebelum batas akhir pengumpulan portofolio, bahkan sebelum DYS disertifikasi. Melalui portofolio yang dibuat itulah ditentukanlah indikator-indikator kompetensi yang akan dinilai. Sebagai salah satu contoh adalah deskripsi diri yang memiliki 5 unsur dan 24 buah komponen. Ya, penting untuk memahaminya bahwa dalam penyusunan deskripsi dalam suatu unsur, contoh unsur A, memiliki keterkaitan di antara komponen-komponen satu sama lainnya. Sehingga pada saat penyusunannya dapat digunakan beberapa contoh pengalaman yang sama untuk setiap komponen dalam satu unsur. Nah, sehingga terlihat kontinuitas dan keterkaitannya. Gambar ini merupakan syarat-syarat kelulusan dari nilai gabungan sertifikasi dosen. Nilai gabungan. Peserta dinyatakan lulus jika nilai gabungan atau NGB itu lebih dari 4. Perlu strategi untuk mendapatkan nilai kelulusan berdasarkan NGB yang diurutkan sebagai berikut. NAP, skor berdasarkan jabatan akademik dan pendidikan tinggi diperoleh langsung dari tabel. NKP, skor berdasarkan golongan diperoleh langsung dari tabel. NBI, skor tes bahasa Inggris, contoh oleh PLTI. NPA, skor tes potensi akademik, ya contohnya yang diadakan oleh PLTI. NPS adalah skor persepsional yang dibuat atau yang dijawab oleh atasan, sejawat, mahasiswa, dan DYS yang bersangkutan. Kondisi minimum yang harus dipenuhi bagi DYS lulusan S2 asisten ahli golongan 3A adalah jika jumlah skor NBI dan NPA sebesar 6 itu dapat diperoleh dari komposisi 5 dan 1, 4 dan 2, 3 dan 3, 2 dan 4, 1 dan 5. Nah, intinya sebesar 6 poin. Andai jumlah skor NGB 4, maka akan memerlukan NPS 7 atau yang disebut dengan nilai fantastis. Ya, walaupun belum lulus karena untuk lulus perlu skor NGB lebih dari 4. Berikut syarat kelulusan nilai persepsional NPS sertifikasi dosen. Nilai persepsional merupakan variabel penentu kelulusan yang sifatnya spesifik di NGB, nilai gabungan. Terkadang diasumsikan dapat disetel untuk mencapai syarat NGB, walaupun belum tentu sesuai dengan kenyataan yang ada.
Syarat kelulusan untuk NPS, nilai persepsional adalah jangan sampai ada salah satu nilai individu 3. Ya, bisa dilihat di gambar. Walaupun secara rata komponennya lebih dari 4 dan rata total instrumen di atas 4,50, nilai rata komponen di atas 40, nilai rata total instrumen 4,50, itu kategori sedang atau 64,29%. Seorang dosen yang dinyatakan lulus akan memiliki kategori persepsional sedang atau tinggi. Kategori rendah dipastikan tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratan rata komponen dan rata total instrumen. Gambar berikut syarat kelulusan nilai deskripsi diri, sertifikasi dosen. Penilaian deskripsi diri itu tidak berhubungan dengan nilai gabungan NGB, dinilai secara terpisah, namun berpengaruh terhadap penilaian konsistensi yang memiliki 2 elemen, berupa hasil penilaian persepsional dan hasil penilaian deskripsi diri. Dari seluruh elemen penilaian yang ada di sertifikasi dosen, hanya elemen penilaian deskripsi diri ini yang sulit diprediksi hasilnya. Bahkan, setelah pengumuman kelulusan diterbitkan, elemen penilaian ini tidak diketahui pencapaiannya. Kedepannya perlu dipertimbangkan oleh Dikti agar hasil dari penilaian diri oleh asesor itu dapat diberikan kembali kepada DYS sebagai bahan masukan. Andai DYS dinyatakan tidak lulus, layaknya seorang dosen yang memberikan hasil ujian kepada mahasiswa yang disertai dengan catatan-catatan perbaikan. Seorang DYS dinyatakan lulus jika nilai akhir deskripsi diri dari kedua asesor adalah lebih dari 4, yang termasuk ke dalam kategori sedang dengan persentase 57,14%, sehingga sudah dapat dipastikan jika nilai NADD ya deskripsi diri tidak boleh berada di kategori rendah karena pasti tidak akan lulus. Berikut gambar revisi kelulusan berdasarkan penilaian konsistensi buku terintegrasi Cerdos. Penilaian konsistensi dilakukan untuk membandingkan antara skor persepsional dengan skor deskripsi diri. Saya mengistilahkannya validasi kesesuaian antara kemampuan ungkap diri dengan penilaian oleh orang lain dan diri sendiri. Berdasarkan tabel kriteria kelulusan konsistensi yang ada pada buku 2 tahun 2015, itu ditunjukkan bahwa seseorang akan lulus jika mendapat skor persepsional atau skor deskripsi diri berada dalam kategori rendah, asalkan memiliki nilai konsistensi yang berada di kategori sedang atau tinggi. Status kelulusan nilai konsistensi dengan pernyataan bahwa penilaian konsistensi ini merupakan validasi akhir pada kelulusan sertifikasi DYS. Sehingga sebelum masuk ke penilaian konsistensi, kelulusan pada komponen persepsional dan deskripsi diri haruslah ditentukan lebih dahulu. Setelah dinyatakan lulus dari komponen persepsional dan deskripsi diri, barulah penilaian konsistensi itu dilakukan. Sebagai salah satu konsekuensinya, maka pada gambar itu sebaiknya direvisi. Makna yang terkandung di dalamnya adalah mempersempit rentang kategori penilaian persepsional dan deskripsi diri. Dengan kata lain, hanya kategori sedang persepsional dan kategori sedang deskripsi diri yang akan diteruskan untuk penilaian berikutnya, yaitu penilaian konsistensi. Sehingga untuk mendapatkan nilai konsistensi yang memungkinkan adalah nilai konsistensi sedang atau tinggi.